Cek. Sekarang bisa dengar suara saya? Oke, kalau gitu gimana kalau kita mulai atau masih mau menunggu yang lain? Tadi saya lihat di forum Bizik itu sudah 9 siswa yang masuk. Ini kok jadi 4, yang lain kemana? Oh, iya, nggak apa-apa sambil kerja ya. Kebetulan malam hari ini sudah saya uploadkan untuk materinya di sini. Bisa terlihat ya slide yang sudah saya persiapkan. Ada yang tidak bisa lihat? Oke, Mbak Siti masih muter-muter ya. Jangan lama-lama Mbak muter-muternya, nanti pusing. Oke, saya tunggu ya Mbak Siti sama Mbak Nia. Nanti kalau sudah bisa terlihat, saya diberitahu supaya nanti bisa kita mulai. Kalau di mall muter-muternya beda Mbak ya. Kalau di mall muter-muternya ini wisata mata ya katanya. Mbak Nia sudah bisa? Mbak Siti gimana Mbak Siti? Sudah bisa lihat atau masih muter-muter? Oke. Ya sudah, kalau gitu kita mulai saja teman-teman sekalian sambil nunggu Mbak Siti yang masih muter-muter mall. Kita mulai supaya nanti waktunya tidak apa namanya terbuang. Ini sudah terbuang kira-kira ya hampir separuh ya menunggu saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, selamat malam. Selamat malam Selasa ya, Senin malam, berjumpa lagi dengan saya Pak Arik. Tentu saja sudah tidak baru lagi ya, belajar dengan saya sudah hampir kurang lebih 1 semester. Kemarin sudah kita lalui bersama, dan saya harus mengucapkan selamat buat teman-teman sekalian. Akhirnya teman-teman sekalian bisa naik kelas, bukan naik kelas ya, artinya masih di kelas yang sama tetapi bisa naik ke tahap selanjutnya yaitu semester 2 ya. Biasanya eh, siswa pas seperti ini kan ada yang apa namanya mungkin kurang persiapan, sehingga waktu perform waktu belajar selama ini kurang baik dan akhirnya tidak bisa melanjutkan di semester selanjutnya. Nah, tapi teman-teman sekalian yang masuk di sini, saya kira teman-teman yang beruntung semuanya ya. Jadi semuanya naik kelas, artinya naik ke step selanjutnya yaitu melalui ke semester 2. Gimana untuk nilai IPS-nya? Sudah terima raport semuanya? Ada yang mau protes nilainya? Oh, belum. Kapan jadinya? Tanggal 15 September. Oh, oke. Jadi
planning dari akademik tanggal 15 ya nanti ya pembagian rapot. Saya kira sudah pembagian rapot. Jadi kan biasanya kalau sekolah yang formal gitu ya, yang bukan, yang maksudnya ada tatap muka gitu, tatap muka di sekolah, kemudian yang formal banget gitu, itu biasanya kan kalau sudah ujian terus terima raport, kemudian baru naik kelas. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya sudah siap semua, cuman mungkin kendala waktu, kemudian kalau misalnya harus nunggu tanggal 15 September nanti kegiatan belajar mengajarnya tersendat-sendat ataupun apa istilahnya ya, telat gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita mulai dulu semester yang selanjutnya sembari kalian belum menerima rapot, tidak apa-apa. Mungkin bagi teman-teman sekalian yang sudah masuk di sini, yang sudah dikonfirmasi dari pihak akademik bahwa semester 2 sudah mulai masuk, berarti nilainya bagus-bagus dong ya. Karena begini, saya untuk nilai IPS kan sekarang beda, untuk bukan nilai IPS saja ya, mungkin semua bidang studi di program kejar paket B ini mulai semester ini, itu semester kemarin dan seterusnya itu tidak lagi tutor yang mengkoreksi. Jadi tutor hanya bikin soal seperti saya membuat soal untuk IPS baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, yang nantinya akan selalu saya akan berikan ke pihak akademik soal dan kunci jawabannya, dan mereka dari pihak akademik itu Pak Farid dan kawan-kawan yang akan mengalokasikan ke kalian semua, sehingga yang mengkoreksi pun bukan saya lagi gitu, sehingga saya pun tidak tahu nilai kalian berapa. Yang jelas untuk itu hanya untuk nilai UTS dan UAS. Sedangkan untuk nilai-nilai tambahan seperti keaktifan, kemudian tugas kalau misalnya ada, kemudian dalam saya apa namanya keikutsertaan kalian dalam belajar gitu ya, saya juga menilai sehingga itu bisa dijadikan nilai tambahan yang saya setorkan ke akademik, sehingga penilaian saya tidak hanya UTS dan UAS gitu ya. Dan malam hari ini pertemuan pertama untuk kita di semester 2 ini. Dan sebelum kita mulai materi pada malam hari ini ataupun pelajaran pada malam hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu pelajaran pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, supaya dalam nanti kita belajar berdiskusi bersama-sama bisa mendapatkan kemudahan dan diberikan berkah, manfaat, walaupun apapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini, berapapun besarnya, mudah-mudahan bisa mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, teman-teman sekalian, seperti biasa saya ingatkan lagi ya, bagi nanti teman-teman sekalian yang ketika di tengah-tengah jalan koneksinya putus atau seperti apa, tolong saya diinterupsi ya, saya diberikan komen di sini sehingga nanti bisa saya cek kira-kira yang ada kendala itu di komputer saya atau di jaringan saudara-saudara sekalian. Gitu? Oke. Nah, seperti biasa ya, untuk Mbak Siti masih muter-muter. Dari tadi belum selesai muter-muternya. Wah, besok Chunghuanya harus diisi nih pulsanya ya. Ya, teman-teman sekalian, berhubung malam hari ini adalah malam pertemuan pertama gitu. Jadi seperti biasa, seperti pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, ketika kita memulai semester baru, saya harus menyampaikan pengantar pelajaran dan kontrak belajar, sehingga nanti teman-teman sekalian ini gunanya untuk mempersiapkan atau istilahnya menyiapkan amunisi kepada teman-teman sekalian loh. Ini loh yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ke depan.
materinya apa saja, kemudian saya harus belajar apa saja, kemudian penilaiannya nanti seperti apa, kapan saja, tatap mukanya, setiap jam berapa. Nah, nanti semuanya akan saya jelaskan di sini, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi malam hari ini belum belajar terlebih dahulu, jadi teman-teman sekalian bisa sedikit santai, tapi menyimak ya. Dan saya juga diberikan masukan terkait dengan evaluasi semester pembelajaran semester 1 kemana, sehingga nanti di semester 2 harapannya bisa lebih baik, bisa lebih maksimal. Mohon maaf untuk ya, KPB ini siswa baru atau gimana ya? Siswa atas nama KPB, maksudnya tes semester bagaimana? Oh, baru daftar terus langsung masuk di ini ya. Ini semester baru Mas, jadi kalau nggak salah ini memang belum ada kelas baru di semester 1, jadi mungkin diikutkan langsung semester 2 gitu ya. Jadi sudah lewat. Untuk ujian-ujiannya sudah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi dimulai semester baru, mulai tahun ajaran baru. Tapi nggak apa-apa, nanti bagaimana kebijakan dari pihak akademik, monggo atau silahkan diikuti saja. Gitu ya. Oke, kita berarti sama-sama baru ya. Oke, saya lanjutkan. Teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi ya bagi teman-teman, mungkin kan ada yang baru di sini, ada juga yang lama. Nah, ini adalah personal information dari saya. Jadi teman-teman sekalian, ternyata fontnya juga nggak bisa loading, nggak apa-apa. Ini foto saya. Waktu kemarin saya di Taiwan sekolah ya. Jadi nama saya Arik Franada. Jadi teman-teman sekalian di sini bisa panggil saya dengan Pak Arik ya, atau Pak Nada, bisa dua-duanya. Usia saya 26 tahun. Ada yang usianya sama dengan saya? Oh, tentu saja harusnya lebih muda dari saya ya. Soalnya kan kalian panggilnya Pak. Berarti saya yang paling tua di sini ya. Ada yang sama usianya? Oh, Mbak Mulyani 17 tahun. Ya harusnya seperti itu ya. SMP itu ya rata-rata 13, 14, 15 tahun gitu. Oh, Mas Siswanto. Mas ya, berarti ada siswanya ya. Ya, silahkan bergabung Mas Siswanto ya. Silahkan perkenalan dengan siswa-siswa yang lain supaya lebih akrab. Nah, ini nomor telepon saya. Jadi, kalau kemarin saya kan masih di Taiwan, waktu semester sebelumnya ya. Jadi saya belum lulus gitu. Jadi saya masih pakai nomor Taiwan. Nah, ini nomor saya, nomor Indonesia saya. Jadi 0856 255 2421. Nah, situ nanti silahkan kalau ketua kelas, biasanya yang mencatat nomor saya ketua kelas gitu ya. Di sini ketua kelasnya siapa? Mbak Mulyani ya. Oke, Mbak Mulyani, nanti kan mungkin ya suatu saat ya, saya nggak tahu ya kesibukan seorang itu ya. Kadang-kadang kan saya ada meeting atau saya tidak bisa ngajar, itu ya nanti saya bisa informasikan ke teman-teman sekalian. Mungkin biasanya saya via Facebook. Cuman kadang-kadang kalau di luar itu kan sinyal kadang nggak bersahabat gitu ya. Jadi nanti saya bisa pakai WhatsApp. Saya pakai WhatsApp di nomor ini. Jadi nanti bisa saya komunikasikan, misalnya saya tidak bisa masuk, ataupun teman-teman sekalian untuk mengganti pertemuan, misalnya tidak yang pertemuan kemarin tidak bisa masuk sehingga diganti lain waktu, saya bisa kontak ya dengan ketua kelasnya supaya bisa nanti di spread out kan ke teman-teman sekalian untuk jadwal penggantinya. Nah, itu kepentingan untuk komunikasi. Dan ini alamat email saya arifronada@gmail.com. Nanti kalau misalnya ada tugas-tugas kepentingan buat
pengumpulan. Nah, ini informasi saja. Nah, saya sudah tidak tinggal lagi di Neijiangje, Pasejau, Simenting ya, Taiwan ya. Saya sudah kembali ke tanah air kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sebelum 17-an saya sudah, alhamdulillah sudah lulus atas doa dari teman-teman sekalian. Dan sekarang masih menunggu kerjaan ya, tahun akademik. Jadi nanti saya akan bekerja sebagai guru juga, tapi mengajar mahasiswa. Jadi nanti saya mengajar siswa SMP dan saya juga mengajar mahasiswa di kedokteran ya, nanti ya di Fakultas Keperawatan ya. Dan saya tinggalnya di Jogja untuk sementara ini, Indonesia. Nggak tahu nanti kalau misalnya dapat kerjaan di luar Jogja ya, nanti akan saya update lagi informasinya. Dan kemarin saya lulus dari universitas di Taiwan, yaitu Kuoli Taipei Huli Jiankang Tasui di National Taipei University of Nursing and Health Science. Jadi saya ngambil spesialis atau master S2 di bidang keperawatan kemarin di Taipei, dan alhamdulillah sudah lulus. Saya Jogjanya di daerah Bantul, Mbak, dekat Universitas Muhammadiyah Jogja. Kalau misalnya ada keluarga atau rekan-rekan di dekat sini, ya berarti rumah saya dekat situ. Itu ya perkenalannya ya. Jadi ini personal informasi saya. Jadi saya pendidikan terakhir S2 di National Taipei University. Sudah balik ke Indonesia dan sebentar lagi kerja. Ya, hobi saya mengajar ya. Hobi saya ngajar sama bermain musik. Ya, dikit-dikit olahraga ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Karena kita belajar IPS ya, saya ingatkan lagi teman-teman sekalian bahwa setiap kali, oh ada saudara kuliahnya di Jogja ya. Iya, di Jogja memang banyak kampus, Mbak. Memang banyak mahasiswa biasanya dari luar kuliah di Jogja. Tapi biasanya kalau penduduk asli Jogja itu malah keluar. Seperti saya, kemarin kuliahnya malah di Taipei. Ya nanti kalau misalnya teman-teman sekalian pulang di Indonesia atau main-main ke Jogja bisa hubungin saya ya. Kalau misalnya saya masih di Jogja gitu, atau kemana saja. Sekarang kan komunikasi mudah. Ya, oke teman-teman sekalian, kita mulai di sini karena kita belajar ilmu pengetahuan sosial ya. Saya sedikit menjelaskan atau mengingatkan kembali, ini masih sama deskripsinya dari semester yang lalu ataupun yang baru gabung di kelas IPS. Ini merupakan suatu deskripsi atau penjelasan yang baru untuk Mas Siswanto ya tadi ya, yang baru masuk. Jadi IPS ini merupakan mata pelajaran yang fokus belajarnya nanti itu menitik beratkan atau akan membahas tentang peristiwa, kemudian fakta-fakta kehidupan, konsep yang dikaitkan dengan isu-isu sosial. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang akan kita pelajari. Jadi pelajaran IPS ini akan fokusnya itu akan membahas atau mempelajari tentang kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ya, di sekitar kita. Tetapi bukan gosip, berdasarkan kejadian-kejadian nyata. Terus nanti kita juga akan belajar konsep-konsep. Jadi konsep itu adalah istilah-istilah yang nanti akan kita perlukan, yang biasanya digunakan untuk di kehidupan kita sehari-hari ya, bersinggungan atau berhubungan dengan masyarakat. Nanti kita akan mengenal konsep-konsep yang tentu saja akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi mungkin ada beberapa konsep atau istilah dari teman-teman yang sudah dipahami, ataupun nanti akan ada konsep-konsep baru, sehingga ketika kalian menemui konsep itu atau istilah-istilah itu ketika kalian berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, itu nanti kalian akan paham dengan belajar IPS ini. Nah, secara singkat saja teman-teman sekalian bahwa IPS ini ada
cabang-cabang ilmu di dalamnya. Jadi IPS itu adalah sebuah wadah, atau ilmu pengetahuan sosial itu adalah sebuah wadah rumahnya dari 4 cabang ilmu ini. Nah, semua cabang ilmu ini akan kita pelajari di materi IPS ini sesuai bab-babnya nanti ya. Jadi ada geografi, ada ekonomi, ada sejarah, dan ada sosiologi. Yang mana geografi, ekonomi, sejarah atau sosiologi yang termasuk cabang ilmu IPS ini itu akan dipelajari secara terpadu. Jadi tidak dipelajari terpisah-pisah karena semuanya itu akan saling berhubungan. Nah, mungkin teman-teman sekalian ada yang sudah tahu ya, kemarin sudah paham istilah-istilah geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi ini, tetapi tadi kan ada siswa baru, jadi nanti akan saya ulangi secara cepat saja untuk mengingat-ingat atau mereview teman-teman sekalian supaya tetap ingat dan paham untuk membedakan mana geografi, mana ekonomi, mana sejarah, dan mana sosiologi. Nah, intinya dengan teman-teman ini belajar IPS ya, dapat mendorong teman-teman sekalian sebagai warga masyarakat dan warga negara Indonesia yang demokratis. Demokratis itu artinya menghormati pendapat orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan personal, gitu ya, itu namanya demokratis. Kemudian bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab di sini adalah kalau kalian melakukan sesuatu, yaitu kalian harus menerima atau menanggung semua risiko apapun yang hasil dari kalian, yang hasil dari apa yang kalian lakukan. Itu bertanggung jawab, serta menjadi masyarakat dunia yang cinta damai. Jadi itu harapannya ya. Jadi dari belajar IPS ini nanti harapannya teman-teman sekalian itu bisa menjadi warga masyarakat, warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta menjadi masyarakat dunia yang cinta damai. Karena sebagian besar teman-teman sekalian itu belajar bekerja atau hidup berdampingan dengan masyarakat dunia lain, bukan hanya dari Indonesia saja. Misalnya yang tinggal di Taiwan, mungkin waktu libur gitu ya, kalian akan berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, ataupun ketika kalian bekerja itu mungkin bertemu dengan bangsa-bangsa lain, misalnya dari Filipina, dari Thailand, dari Vietnam, atau dari Taiwan itu sendiri. Nah, harapannya dengan saya mengajarkan IPS ini, teman-teman sekalian, adalah mencerminkan bangsa Indonesia yang menjadi bangsa yang cinta damai, masyarakat dunia yang cinta damai. Artinya tidak anarkis lah dengan bangsa lain gitu ya, atau dengan masyarakat lain. Nah, untuk buku panduan kita masih pegang buku modul ilmu pengetahuan sosial, karena di buku modul ini ya, buku modul yang kemarin untuk kelas 7 ini ada 16 bab di dalamnya, dan itu dipecah menjadi 2 ya, semester 1 dan semester 2. 8 bab pertama itu sudah kita pelajari kemarin, tinggal 8 sisanya yang akan kita bahas di semester 2 ini. Dan sudah saya plot-plotkan nanti, atau sudah saya bagi, sehingga nanti akan saya jelaskan mana-mana babnya yang akan kita pelajari pada semester ini ya. Jadi masih sama bukunya, dan teman-teman saya yakin masih pegang ya bukunya ya. Atau nanti Mas Iswanto bisa dibuka di grup, Facebook, kemudian ada file ya di situ ya, di bawah-bawah atau awal-awal dulu dari pihak akademik sudah pernah menguploadkan buku modul ilmu pengetahuan sosial ini. Nanti bisa dicek lagi ya. Atau kalau misalnya tidak bisa cek, nanti teman-temannya yang ada di sini bisa dibantu di-share untuk buku pegangan untuk Mas Iswanto ya, selaku siswa baru yang bergabung di kelas kita. Ini dia deskripsi ya. Tadi mungkin bertanya-tanya atau hanya recall saja ya, hanya mengingat-ingat saja bahwa ada 4 cabang ilmu yang ada di dalam wadah ilmu
pengetahuan sosial itu sendiri. Ada geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Nah, kalau geografi ini itu cabang ilmu IPS yang menjelaskan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi secara fisik. Jadi geografi ini melihat atau akan mempelajari segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Kalau ekonomi itu adalah cabang ilmu IPS yang nantinya akan membahas bagaimana manusia itu mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena kita ketahui ya bahwa kebutuhan manusia itu semakin hari semakin bertambahnya waktu itu tidak habis-habisnya, tidak ada habis-habisnya, bahkan selalu bertambah ya, bertambah banyak, tidak hanya bertambah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kadang-kadang tambah hari, tambah tahun, tambah bulan itu kebutuhannya selalu bertambah, selalu berbeda-beda dan sebagainya. Nah, maka itu kita perlu belajar ekonomi supaya dari kebutuhan-kebutuhan yang tak terbatas tersebut, yang unaccountable atau tidak dapat dihitung per waktunya seiring bertambahnya waktu itu, sehingga bagaimana caranya banyaknya kebutuhan manusia tersebut bisa tercukupi ya, bisa terpenuhi. Nah, ini kita perlu belajar ekonomi. Ya, itu Mbak Mas Siswanto sudah request ya. Nanti bisa hubungi ketua kelasnya ya, Mbak Mulyani coba. Oke, saya lanjutkan sejarah. Kalau sejarah ini beda lagi ya. Jadi kalau geografi tadi mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ekonomi itu mempelajari tentang bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidup. Kalau sejarah itu adalah menyelidiki atau belajar lagi segala sesuatu kehidupan atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, itu namanya sejarah ya. Jadi kalau teman-teman kenal atau menemui istilah sejarah, berarti sejarah itu adalah segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau atau mempelajari peristiwa-peristiwa yang ada di masa lampau. Nah, Pak, kenapa kita perlu pelajari sejarah gitu ya? Itu kan sudah lewat gitu loh. Nanti kalau kita pelajari kita nanti dikira nggak bisa move on gitu ya. Wah, itu jangan disamakan dengan mengingat-ingat mantan gitu ya, atau baru putus, atau masa lalu yang seperti itu, bukan. Jadi sejarah di sini adalah peristiwa-peristiwa penting di masa-masa lalu yang masih erat kaitannya dengan masa-masa sekarang. Yang lain masih bisa dengar suara saya ini, Mbak Eka kok tidak bisa dengar suara saya ya? Yang lain gimana? Oh bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti Mbak Eka dicek lagi sinyalnya ya. Kenceng banget. Padahal saya ngomongnya juga nggak kenceng-kenceng Mbak ini. Berarti itu sinyal kuat 4G LTE. Ya gitu ya. Kenapa kita perlu belajar sejarah? Ada kalanya peristiwa-peristiwa yang dulu itu merupakan peristiwa-peristiwa penting yang masih ada kaitannya dengan sekarang. Nah, itulah yang penting untuk kita pelajari. Dan yang terakhir adalah sosiologi. Nah, sosiologi ini ada erat kaitannya untuk mempelajari tentang kehidupan manusia. Baik itu secara individu, secara kelompok, ataupun berhubungan dengan banyak orang, tidak hanya berkelompok kecil-kecil gitu ya, tapi mempelajari tentang tingkah laku manusia secara kelompok yang besar ataupun secara individu itu sendiri. Jadi geografi mempelajari bumi, ekonomi mempelajari kebutuhan, sejarah mempelajari masa lalu, dan sosiologi mempelajari tingkah laku manusia. Ini nggak perlu, kita lewati saja. Oke, ini yang penting untuk kalian ketahui ya. Jadi
Di semester 2 ini nanti akan ada 8 bab yang akan kita bagi dalam 14 kali pertemuan. Ya, itu bisa ya, Mbak Fitri yang biasanya mengurusi administrasi dan sebagainya, nanti bisa kontak dengan Mbak Fitri. Oke. Teman-teman sekalian bisa lihat di papan tulis ya di sini ya, di slide bahwa ada 8 materi, 8 bab yang akan saya bahas di kesempatan semester 2 ini ya. Ada atmosfer dan hidrosfer, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan masa Hindu dan Buddha, kemudian perkembangan Islam dan peninggalan sejarahnya, kolonialisme Eropa dan pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat, kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi, kegiatan pokok ekonomi, kemudian peran badan usaha dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi, serta kreativitas dalam kegiatan ekonomi. Nah ini dua jadi mendingan kalian ini aja berdua ininya belajarnya ya, jadi satunya dengerin suara, satunya lihat gambar, jadi komputernya jadiin satu. Ya bisa dicek lagi tuh sinyalnya Mbak, mungkin bermasalah ya. Jadi ini teman-teman sekalian, ada 4 bab yang akan kita pelajari yang nantinya akan saya gunakan untuk materi ujian tengah semester. Jadi atmosfer dan hidrosfer itu merupakan materi geografi, kemudian perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan masa Hindu-Buddha itu sejarah, kemudian perkembangan Islam dan peninggalan sejarahnya itu termasuk bidang sejarah, dan kolonialisme Eropa serta pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat itu juga termasuk sejarah. Jadi 4 bab sebelum ujian tengah semester atau yang nanti akan saya jadikan bahan untuk evaluasi ujian tengah semester, itu di dalamnya ada 2 cabang ilmu IPS yang akan kita pelajari, yaitu geografi dan sejarah. Setelah ujian tengah semester nanti kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi, kegiatan pokok ekonomi, peran badan usaha dan kaitannya dengan pelaku ekonomi, serta kreativitas dalam kegiatan ekonomi. Itu semua termasuk bidang ekonomi. Jadi kali ini sosiologi tidak keluar karena sosiologi sudah banyak sekali kita bahas tentang sosialisasi, tentang bagaimana kemarin kita berinteraksi sosial di semester 1. Sehingga untuk semester 2 ini kita akan fokus ke pelajaran geografi, ekonomi dan sejarah. Paham ya teman-teman sekalian? Nanti bisa dicek lagi bukunya. Jadi dari bab 9 sampai bab 16 itulah yang akan kita pelajari. Nah, ini yang nantinya akan kalian dapat ketika sudah mempelajari itu tadi ya. Jadi setelah kalian mempelajari 8 bab tadi di semester 2, harapannya nanti kalian akan paham tentang gejala-gejala yang terjadi pada atmosfer dan hidrosfer serta apa saja pengaruhnya atmosfer dan hidrosfer. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Jadi mungkin sebagai wacana saja, atmosfer itu apa sih, hidrosfer itu apa sih, nanti kan mungkin bisa baca-baca bukunya atau bisa searching-searching di internet yang dimaksud atmosfer dan hidrosfer itu apa saja, sehingga besok ketika kita sudah mulai belajar, kita sudah mulai mendapatkan clue-clue tertentu sehingga teman-teman sekalian bisa lebih paham. Kemudian yang kedua, kita bisa mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan masa Hindu-Buddha serta peninggalan-peninggalannya. Jadi masa dulu itu ternyata sejarahnya kenapa di Indonesia itu banyak sekali ada agama Hindu, ada agama Buddha, ternyata ada sejarahnya. Dan ada budaya-budaya yang masih
berkembang saat ini ternyata dulu juga dibudayakan, sehingga kita perlu belajar tentang peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha serta budayaannya pada masa dulu, waktu dulu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia serta perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Jadi kita fokus di negara kita saja ya, di Indonesia, bahwa kenapa di Indonesia itu 90% lebih gitu masyarakatnya itu memeluk agama Islam. Nah, sebagai siswa gitu ya, mungkin kan kita bertanya-tanya ya sebagai manusia, kok bisa ya, apakah dulu memang di Indonesia itu sudah sejatinya dari dulu itu sudah memang manusianya memeluk agama Islam, atau ada pendatang kemudian disebarluaskan sehingga banyak diterima oleh masyarakat, atau gimana? Nah, ini perlu kita pelajari. Nanti kita akan pelajari. Tuh, semuanya ada sejarahnya. Kemudian kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ya, terus perkembangan agama-agama Nasrani. Nah, itu semuanya ada sejarahnya. Kenapa kok bisa ada 17 Agustus, kemudian bisa Indonesia merdeka, ya awalnya adanya kedatangan bangsa Eropa. Negara di benua Eropa yang paling terkenal bagi Indonesia adalah Belanda ya, yang datang di Indonesia kemudian menjajah sekian ratus tahun. Nah, nanti akan kita bahas di situ. Kemudian untuk ekonomi sendiri kita nanti akan belajar tentang kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi, di mana itu adalah kegiatan-kegiatan membuat, kemudian menyebarluaskan barang, dan mengkonsumsi barang tersebut. Kemudian nanti kalian juga akan belajar tentang perusahaan. Jadi terus ada badan usaha yang didirikan oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia, serta bagaimana fungsi serta perannya. Dan yang terakhir adalah mendorong kalian untuk supaya lebih kreatif dalam berwirausaha. Ya, itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, itu semua dalam pelajaran IPS. Untuk proses belajarnya nanti sama seperti yang kemarin, ada penjelasan materi dari saya, kemudian kadang-kadang nanti akan saya selipkan pendalaman materi. Pendalaman materi di sini mungkin bisa dari penjelasan saya, misalnya di dalam buku atau di slide saya hanya bersifat umum, tetapi saya memberikan contoh-contoh secara detail atau memberikan perumpamaan-perumpamaan tertentu supaya lebih mudah untuk ditangkap. Nah, itu termasuk pendalaman materi. Ataupun ketika nanti misalnya saya memberikan soal untuk dibahas bareng-bareng, nah, itu juga termasuk pendalaman materi. Kemudian juga ada diskusi. Diskusi ini dimaksudkan ketika nanti misalnya ada suatu masalah atau problem yang ada di dalam materi tersebut, kemudian saya minta pendapat dari teman-teman sekalian untuk didiskusikan. Nah, itu namanya diskusi. Terus nanti mungkin juga akan saya berikan penugasan. Dan juga yang terpenting adalah ujian mid semester atau ujian tengah semester dan ujian semester. Itu proses belajar yang akan kalian ikuti selama semester 2 ini. Ini salah ya, semester 2 ini belum saya ganti. Oke. Waktu belajar setiap Senin ya, nanti kalau tidak ada halangan ini akan tetap setiap Senin pukul 21 hingga pukul 22.20. Jadi 2 jam pelajaran saja, dan setiap jamnya itu 40 menit. Yang nantinya akan saya gunakan untuk penjelasan selama kurang lebih 1 jam, dan pendalaman materi atau diskusi akan saya gunakan 1 jam. Jadi nanti seimbang antara 2 jam pelajaran tersebut. Ini bentuk penilaiannya nanti. Jadi ujian mid semester bobotnya 30%, ujian akhir semester 30%, penugasan 25%, dan diskusi-diskusi nanti saya akan lihat mana yang aktif akan saya catat, sehingga harapannya teman-teman sekalian bisa aktif semua dan bisa menambah nilai di materi PS ini.
Masih loading lagi. Nggak apa-apa, jadi memang nggak bisa masuk ya setiap harinya, jadi nggak apa-apa. Bobot untuk diskusi dan penugasan nanti akan nggak 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 apa ya namanya ya, jadi tetap nanti dititik beratkan di ujian tengah semester atau akhir semester, jadi tidak masalah untuk menambah-nambah nilai teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Saya kira malam hari ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, jadi memang untuk pendahuluan. Oh, kalau masalah absen saya kurang tahu. Silakan nanti dikomunikasikan. Dan teman-teman sekalian seperti biasa ya, ya bagi yang baru mungkin ini setiap harinya juga saya rekam prosesnya dan saya akan uploadkan di YouTube setiap minggunya. Jadi begini, saya kan dapat bukan tawaran ya, dapat tugas untuk mengajar kejar di Bakti Jaya Indonesia ini kan 3 kelas. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nanti saya akan uploadkan setiap hari Kamis ya. Setiap hari Kamis akan saya uploadkan dan saya sharekan. Karena apa? Untuk proses penguploadan video ini jujur saja di Indonesia atau di Jogja sendiri kalau untuk upload tuh prosesnya lama sekali. Beda sekali kalau di Taiwan. Saya bisa langsung setelah materi gini saya bisa langsung upload ya. Tapi di sini saya nggak bisa, lama sekali butuh waktunya. Saya jadi harus ke warnet, daripada saya bolak-balik ke warnet setiap hari gitu ya. Mendingan setelah 3 kelas selesai setiap minggunya ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu saya mengajar. Habis itu Kamisnya saya upload. Oke Mbak Mahasiswanto, enggak apa-apa, nanti sambil jalan saja, nggak usah tergesa-gesa ya. Jadi nanti bisa dikomunikasikan dengan ketua kelas, atau bisa langsung tanya di bagian pendidikan, atau langsung bisa tanya ke Mbak Fitri ya. Nggak masalah itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Saya kira untuk pertemuan pertama tidak terlalu lama-lama ya. Jadi saya ucapkan selamat datang, selamat belajar kembali. Semudah-mudahan teman-teman sekalian bisa diberikan kemudahan untuk dalam mengikuti proses belajar. Kalau pengen menambah semangat ya, kalian bisa lihat profil teman-teman kalian yang kemarin sudah wisuda minggu kemarin. Saya tadi lihat sebagian siswa-siswa saya ketika waktu saya masih di Taiwan, ketemu sama mereka pas wisuda, saya malah sudah balik ke sini. Jadi rasanya pengen sekali ada di sisi-sisi teman-teman sekalian waktu wisuda gitu. Jadi wah, saya sempat ngajar mereka dan akhirnya mereka wisuda juga gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, salam semangat dan salam sukses buat teman-teman sekalian. Mari pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan berdoa. Menurut keyakinan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Sukses selalu dan jaga kesehatan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan informasikan untuk pertemuan yang akan datang, sekaligus link masuk kelasnya serta materi yang akan saya bahas di pertemuan yang akan datang ke grup Facebook kalian. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Wan An.